Assalamualaikum, berikut ini adalah cuplikan rekaman video kegiatan diseminasi pelatihan peningkatan pedagogik guru SD oleh Ibu Tinik Handayani dari SD Negeri 3 Karangturi, Kabupaten Trenggalek. Semoga bermanfaat ya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu yang kami hormati, Ibu Kepala SD Negeri. Sambutan dari Ibu Kepala SD Negeri 3 Karangturi, kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN 3 Karangturi beserta karyawan yang berbahagia. Sebelumnya marilah kita panjatkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan pengimbasan diseminasi peningkatan kompetensi pedagogik guru SD dari Ibu Tini Handayani yang telah melaksanakan workshop di Malang. Marilah kita dengarkan baik-baik apa yang dikatakan oleh Ibu Tini atau yang disampaikan oleh Bu Tini. Kita laksanakan, semoga nanti kita dalam melaksanakan tugas di SD kita nanti bertambah baik, lancar, dan sesuai apa yang kita cita-citakan bersama. Bapak Ibu, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Sekali lagi Bapak Ibu, marilah kita dengarkan atau kita perhatikan penjelasan dari Bu Tini. Itu yang penting kita perhatikan, terus kita laksanakan. Ada beberapa materi yang kemarin saya pelajari di Malang selama 5 hari, yaitu yang pertama tentang growth mindset atau pola pikir bertumbuh, kemudian ada deep learning, pembelajaran mendalam yang merupakan suatu pendekatan bukan kurikulum, kemudian ada pembelajaran inovatif, analisis CV, kemudian assessment ini terdiri nanti dari 3, ada S-learning, for-learning, kemudian off-learning. Kemudian ada perencanaan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan pembelajaran mendalam atau deep learning, di mana nanti ada 3 prinsip yang harus kita pakai, yaitu berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Nah, kita mulai dari materi yang pertama dulu, yaitu pola pikir bertumbuh atau growth mindset, di mana pola pikir bertumbuh ini harus kita miliki sebagai pendidik atau pemimpin pembelajaran, karena dalam pola pikir bertumbuh ini kita meyakini bahwa kecerdasan, bakat, dan kemampuan seseorang itu dapat dikembangkan melalui cara apapun. Jadi bisa melalui usaha, dedikasi, strategi, ketekunan.
menggembirakan. Nah, ini kita nanti di dalam perencanaan pembelajaran kita juga harus bisa menunjukkan mana saja langkah-langkah dalam pengalaman belajar yang menunjukkan tentang 3 prinsip pembelajaran mendalam: berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Kemudian kita masuk kepada materi pembelajaran inovatif atau inovasi pembelajaran. Di sini Bapak Ibu, inovasi pembelajaran itu upaya memberikan pengalaman belajar bermakna bagi siswa dengan cara merancang proses pembelajaran untuk mendorong eksplorasi dan pemahaman mendalam. Ini kita ambil teori ini dari John Dewey. Suatu ide atau gagasan praktik atau objek yang dianggap baru oleh individu atau kelompok yang diterapkan untuk meningkatkan proses belajar. Ini teori dari Sanjaya. Kemudian ada inovasi pembelajaran adalah upaya guru untuk mengekspresikan dan mewujudkan potensi daya berpikirnya sehingga menghasilkan sesuatu yang baru atau mengombinasikan elemen yang sudah ada menjadi lebih menarik lagi. Ini menurut Rosdiana dan Rusmiati. Jadi intinya dari teori-teori yang ada di papan ini bahwa inovasi pembelajaran itu adalah sesuatu yang kita usahakan atau kita upayakan untuk bagaimana kita meningkatkan pembelajaran kita kepada siswa atau peserta didik dengan latar belakang yang ada, yang kita pahami atau yang kita analisa. Kemudian dari situ kita membuat suatu proses pembelajaran yang inovatif. Inovatif di sini artinya tidak harus kita menggunakan kecanggihan teknologi. Seperti itu, Bapak Ibu. Di sini kita lihat ada beberapa contoh model pembelajaran inovatif, Bapak Ibu. Yang pertama, PBL yang sudah sangat familiar dengan kita, ya, problem based learning. Kemudian ada PJBL, project based learning, ada discovery learning, dan inquiry learning. Ini bukan hanya ini yang bisa kita pakai, kita bisa menggunakan model pembelajaran milik kita sendiri. Kalau kemarin dari teman-teman itu ada yang dinamakan hack to hack, model pembelajaran hack to hack. Kemudian ada yang dinamakan lagi model pembelajaran pijar. Jadi kita bisa menciptakan model pembelajaran kita sendiri. Mungkin bisa dilihat dari latar belakang siswa dan permasalahan yang ada dalam diri kita. Kemudian kita bisa mengembangkannya menggunakan model pembelajaran tersendiri yang lebih inovatif dan lebih meningkatkan pembelajaran pada siswa kita. Kemudian ada beberapa sintak dalam model pembelajaran tersebut yang harus kita tuangkan dalam rencana pembelajaran kita. Jadi kita tidak boleh dalam rencana pembelajaran. Saya sangat tidak setuju karena dalam kemampuan setiap orang itu bisa sewaktu-waktu bisa berubah. Karena adanya pembelajaran kita harus meningkatkan kemampuan kita. Seperti itu Bu, kita tidak merasa canggung ya, seperti yang Ibu sampaikan tadi. Kita harus berusaha agar kita itu tetap semangat untuk menggapai cita dan impian kita. Bahwasanya dalam hal ini Bu Erik berpikir bahwasanya kemampuan itu bisa kita tingkatkan dengan belajar, kemudian dengan berbagai cara usaha, sehingga kemampuan itu bukanlah sesuatu yang mendasar yang ada pada dalam diri kita yang tidak bisa kita ubah atau kita tingkatkan sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi pada dasarnya di sini Bu Erik sudah ber-PPD, sudah berpola pikir bertumbuh untuk selalu. Yang pertama yaitu adalah identifikasi. Identifikasi itu terdiri dari sekolah dasar, fasenya, mata pelajarannya, dan juga alokasi waktu. Dalam sebuah RPM itu minimal harus ada 2 jam dalam satu pertemuan. Yang pertama untuk sekolah dasar ini adalah contoh. Yang pertama adalah SDN kelompok 5. Ini contoh. Yang ke fasenya adalah fase
untuk kelas 4. Kelas 6. Mata pelajarannya adalah pendidikan Pancasila. Alokasi waktu 2 jam dalam satu pertemuan. Yang kedua yaitu profil peserta didik. Pada umumnya peserta didik kelas 6 tertarik pada aktivitas visual seperti gambar, seperti juga melihat video, dan juga kegiatan belajar yang interaktif seperti Masuk di saya. Nah, banyak sekali materi yang telah diberikan tadi yang akan bermanfaat ke depannya untuk pembelajaran. Di antaranya yaitu tentang pembelajaran mendalam. Terus tadi di dalamnya juga dijelaskan bagaimana tentang PPM. PPM ada komponen-komponen PPM-nya, terus bagaimana penempatan sintak-sintaknya tadi sudah dijelaskan secara gamblang, dan yang lebih utama lagi bahwa kita harus mengikuti growth mindset, yaitu pola pikir bertumbuh supaya tidak stagnan dan tetap bersemangat dalam mendidik siswa, utamanya siswa-siswa yang memiliki kelebihan dibanding yang lain. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum. Ada 7 kebiasaan anak-anak Indonesia hebat. Bangun tidur pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, tidur cepat, beristirahat. Ada 7 kebiasaan anak-anak Indonesia hebat. Bangun tidur pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat,